Mitos tentang Gunung Merapi yang dipercaya turun-menurun. Merapi salah satu gunung aktif di Pulau Jawa yang memiliki banyak kisah misteri. Lokasi berada di 4 kabupaten di provinsi, yakni Jawa Tengah dan Yogyakarta. Dikenal dengan keindahan alamnya dan tragedi letusannya, Merapi tetap menyimpan berbagai misteri di dalamnya. Banyak cerita mitos besar beredar di kalangan masyarakat dan masih dipercaya hingga sekarang. Menurut cerita dari kitab-kitab kuno, Gunung Merapi awalnya bernama Jamur Dwipa dan terletak di Laut Selatan Jawa. Gunung indah ini menjulang tinggi, dijaga oleh sepasang kakak beradik pengrajin keris. Melihat Pulau Jawa yang nyaris tenggelam karena lebih condong ke arah barat, para dewa berniat memindahkan satu gunung ke tengah-tengah sebagai penyeimbang. Gunung Jamur Dwipa ini yang dipilih karena letaknya nggak seberapa jauh. Sayangnya saat itu kedua pengrajin keris ini belum merampungkan pekerjaannya. Mereka meminta sedikit waktu, namun para dewa menolak dan segera memindahkan gunung ke lokasi Merapi saat ini. Sepasang pengrajin keris itu mengancam jika mereka dipindahkan paksa dengan kondisi perapian yang masih menyala, maka kelak akan menjadi petaka abadi. Benar saja, magma di dalam Merapi hingga kini nggak henti-hentinya memanas, hanya menunggu waktu untuk meletus dan mengalir keluar. Tak hanya legenda asal-usul terbentuknya Merapi, beberapa tempat diyakini para pendaki memiliki suasana angker dan terbukti kebenarannya. 1. Pasar Bubrah. Tempat angker yang paling terkenal di Gunung Merapi adalah Pasar Bubrah. Pasar Bubrah merupakan sebuah punggung bukit yang tepat berada di bawah kawah Merapi. Keadaan lokasi ini cukup datar dan didominasi dengan bebatuan sisa letusan terdahulu. Di lokasi ini juga tidak terdapat pepohonan tinggi besar. Jaraknya yang hanya 1 km sebelum kawah puncak Merapi membuat Pasar Bubrah menjadi lokasi favorit untuk beristirahat. Banyak pendaki yang mendirikan tenda di sini untuk bermalam dan menunggu matahari terbit keesokan harinya. Nah, ketika malam hari itulah para pendaki biasanya mendengar suara riuh di lokasi tersebut. Di bawah puncak Gunung Merapi ada daerah batuan dan pasir yang dikenal dengan nama Pasar Bubrah. Masyarakat setempat dan pendaki yang pernah ke sana percaya bahwa tempat itu sangat angker. Banyak orang meyakini lokasi itu sebagai pasar besar Keraton Merapi, dan pada batu besar yang berserakan di daerah itu dianggap sebagai warung dan meja kursi milik roh dan makhluk halus. Ketika para pendaki mencapai kawasan ini, mereka akan dihimbau untuk menjaga kata dan perilaku. Dua, Bunker, berlangsungnya kisah misteri Gunung Merapi. Pada suatu hari di sebuah hari Minggu, ada seorang wisatawan yang mengikuti lavator dan perlahan menghampiri bunker. Bunker itu memiliki tangga menurun ke arah pintu. Dia turun dan menengok situasi di dalam bunker yang memang gelap. Setelah pintu besi bunker yang berat didorong, terlihat satu ruangan lapang seukuran ruang kelas di dalam bunker. Bentuk ruangannya setengah lingkaran dengan bekas lahar panas yang telah membatu di tengah bunker. Satu-satunya sumber penerangan hanyalah cahaya dari pintu masuk bunker. Beberapa saat kemudian, dia segera beranjak keluar dari bunker. Tiba-tiba ada suara menangis dari bunker yang dia tinggalkan itu. 3. Keraton Merapi. Di atas telah banyak disinggung jika Gunung Merapi dikuasai oleh kerajaan gaib yang sering disebut sebagai Keraton Merapi. Keraton Merapi ini sudah ada semenjak zaman Keraton Mataram. Bedanya Keraton Merapi semuanya dihuni dan dikendalikan oleh bangsa jin. Keraton Merapi dikenal memiliki hubungan yang erat dengan Keraton Mataram pada masa lampau. Bahkan ada cerita yang mengatakan jika Keraton Merapi membantu Kerajaan Mataram untuk mengalahkan Kerajaan Pajang dengan cara menewaskan pasukan Kerajaan Pajang lewat letusannya.
Keraton Merapi memiliki banyak tokoh terkenal yang namanya sudah tidak asing lagi di telinga penduduk sekitar Merapi. Berikut adalah beberapa tokoh yang dipercaya sebagai penghuni dari Keraton Merapi. Eyang Merapi. Eyang Merapi merupakan seorang raja alias pemimpin dari para makhluk gaib yang mendiami Keraton Merapi. Eyang Sapu Jagat. Eyang Sapu Jagat merupakan penunggu kawah Merapi dan menjadi pengambil keputusan apakah Merapi akan meletus atau tidak. Eyang Sapu Jagat memiliki dua orang panglima yang bernama Kiai Grinjing Besi dan Kiai Grinjing Kawat. Eyang Megantara. Eyang Megantara merupakan salah satu tokoh pemuka yang tinggal di puncak Merapi. Tugasnya adalah untuk mengendalikan cuaca dan mengawasi daerah sekitar Merapi. Nyi Gadung Melati. Seperti diulas di atas, Nyi Gadung Melati merupakan pimpinan para pasukan wanita Keraton Merapi dan bertugas untuk menjaga kesuburan tanaman dan juga menjaga binatang ternak di sekitar Gunung Merapi. Eyang Antaboga. Tokoh selanjutnya adalah Eyang Antaboga yang ditugaskan untuk menjaga keseimbangan gunung agar tidak sampai tenggelam ke dalam bumi. Kiai Petruk. Kiai Petruk bertanggung jawab terhadap keselamatan penduduk Merapi. Ia ditugaskan untuk memberitahu warga ketika akan terjadi letusan sehingga mereka dapat menyelamatkan diri. Kiai Sapu Angin. Kiai Sapu Angin merupakan salah satu pimpinan roh halus yang bertugas untuk mengatur arah angin. Kiai Wolawali. Kiai Wolawali merupakan salah satu tokoh yang tinggal di Istana Keraton Merapi. Tugasnya adalah untuk menjaga dan membersihkan teras Keraton Merapi. Kartadimejo. Selain sebagai komandan pasukan, Kartadimejo juga bertugas untuk menjaga ternak dan satwa yang ada di gunung. Ia juga sering memberikan informasi mengenai waktu terjadinya letusan kepada para penduduk di sekitar Gunung Merapi. 4. Hutan, bukit, telaga, batu, dan gua semuanya angker. Beberapa hutan yang dianggap angker yaitu hutan Patuk Alap-Alap yang digunakan sebagai tempat pengembalaan ternak milik Keraton Merapi. Ada lagi hutan Gamelan dan Bingungan, serta hutan Pijen dan Blumbang. Katanya beberapa jenis binatang keramat tinggal di hutan sekeliling Gunung Merapi. Itulah beberapa cerita mitos besar yang beredar di masyarakat. Dari berbagai sumber dapat dipercaya kisah ini memang benar-benar ada, meskipun belum terbukti secara kasat mata ataupun alamiah. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.